Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Core Fortune ingin mempresentasikan tugas pengembangan sistem manajemen penjualan dari Fortune Hijab dengan latar belakang masalah perkembangan teknologi informasi di era globalisasi mendorong semua sektor termasuk bisnis untuk beradaptasi secara digital. Fortune Hijab, pelaku usaha di bidang fashion muslim, menghadapi kendala dalam pengolahan data transaksi, pencatatan pelanggan, dan pembuatan laporan yang masih manual dan tidak terstruktur akibatnya proses pelayanan menjadi lambat dan informasi produk sulit diakses pelanggan. Untuk mengatasi hal ini, Fortune Hijab mengembangkan website sebagai platform terpadu yang mempermudah admin mengelola data, serta pelanggan dalam mengakses informasi, melakukan pembelian, dan berkomunikasi. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, kepuasan pelanggan, dan pemasaran produk. Untuk tujuan dari pengembangan penjualan ini, yang pertama itu untuk menyediakan informasi lengkap produk hijab dan fashion muslimah. Yang kedua, mempermudah admin dalam mengelola stok, harga, deskripsi, dan pre-order secara terpusat. Yang ketiga, mengelola data pelanggan secara terstruktur. Yang keempat, menyediakan fitur pelacakan pesanan dan riwayat transaksi bagi admin dan pelanggan. Yang kelima, memudahkan pelanggan dalam pencarian produk, pembelian, dan pemantauan pemesanan. Yang keenam, menyediakan komunikasi langsung dengan admin. Yang ketujuh, mendukung integrasi media sosial untuk memperluas promosi dan jangkauan pasar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Marsyanda. Selanjutnya, ruang lingkup dari proyek ini mencakup perancangan dan implementasi dari sistem penjualan daring yang mendukung operasional dari Fortune Hijab. Sistem ini ditunjukkan bagi admin dan pelanggan dengan fokus pada efisiensi bisnis dan peningkatan pengalaman pengguna. Ruang lingkupnya meliputi yang pertama, manajemen produk. Yang kedua, pengelolaan data produk seperti nama, kategori, harga, deskripsi, foto, dan stok, serta penyajian katalog di bagian yang terstruktur dan menarik. Yang ketiga, proses penjualan dan transaksi. Yang keempat, alur transaksi otomatis dari pemesanan hingga pencatatan pembayaran, termasuk pilihan metode pembayaran dan pengiriman otomatis resi ke WhatsApp setelah konfirmasi. Yang kelima, pengalaman pengguna. Yang keenam, antarmuka responsif dan ramah pengguna dengan fitur pencarian, filter produk, dan notifikasi pesanan untuk memudahkan navigasi. Yang ketujuh, chat langsung. Yang kedelapan, integrasi WhatsApp untuk komunikasi instan antara pelanggan dan admin terkait produk, pesanan, atau informasi lainnya. Yang kesembilan, manajemen data pelanggan. Yang ke-10, admin dapat mengunduh data pelanggan atau Excel untuk keperluan analisis, pemasaran, dan layanan pelanggan. Selanjutnya itu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan fungsional di sini ada bagian pelanggan dan bagian admin. Pada bagian pelanggan, yang pertama sistem menyediakan fitur registrasi untuk pengguna. Selanjutnya sistem menyediakan fitur login dan logout untuk pengguna. Sistem dapat menampilkan slider, sistem dapat menyediakan kategori produk. Selanjutnya sistem menyediakan katalog produk, sistem menyediakan fitur pencarian. Selanjutnya sistem menampilkan detail produk, sistem menampilkan rating dan review produk, sistem menyajikan fitur tambahan produk ke keranjang, sistem dapat mengedit jumlah pesanan dalam keranjang, sistem dapat menghapus produk dari keranjang, sistem dapat menampilkan daftar pesanan, sistem dapat menampilkan detail pesanan, sistem menyediakan fitur rating ulasan produk, sistem dapat melakukan proses checkout produk dalam keranjang, sistem dapat menyediakan pilihan jasa kurir, sistem menyediakan pilihan pembayaran, sistem menyediakan fitur edit profile, sistem menyediakan fitur update password pengguna. Pada sisi admin, sistem dapat menampilkan total transaksi, sistem dapat mengelola kategori, sistem dapat mengelola produk,
Sistem dapat mengelola slider, sistem dapat menampilkan daftar keranjang pada admin, sistem dapat menyediakan fitur daftar transaksi, sistem menyediakan fitur detail transaksi, sistem dapat menampilkan rating dan review dari pelanggan. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional akan dijelaskan oleh Mas Yuda. Oke, presentasi akan saya lanjutkan. Analisis kebutuhan non-fungsional. Di sini ada yang pertama ada kinerja, lalu yang kedua kebutuhan fungsional waktu respon, yang ketiga keamanan, yang keempat keamanan password, kelima orientasi dan autentikasi, keenam backup data, ketujuh ketersediaan, ke-8 responsif, lalu ke-9 kompatibilitas, ke-10 kemudahan pengguna, lalu ke-11 scalabilitas, yang ke-12 maintainability, yang ke-13 audit log, yang ke-14 privasi log, yang ke-15 waktu pemulihan, lalu ada lokalisasi dan penanganan error. Next, slide selanjutnya. Untuk di sini ada tampilan untuk use case diagramnya. Use case diagram merupakan sistem penjualan Fortune Hijab menggambarkan interaksi antara dua aktor utama, yaitu pelanggan dan admin. Pelanggan dapat melakukan registrasi, login, dan logout, serta mengakses fitur seperti melihat slider promosi, kategori produk, dan katalog. Customer juga dapat mencari produk, melihat detail, membaca ulasan, menambahkan produk ke keranjang, melakukan checkout, memilih kurir dan metode pembayaran, serta memantau status pesanan. Selain itu, pelanggan dapat memberikan ulasan dan mengelola akun pribadi. Admin memiliki akses untuk login dan mengelola seluruh sistem, termasuk mengatur kategori produk, slider, promosi, serta memantau keranjang pelanggan, transaksi, ulasan, dan data pelanggan. Admin juga dapat melihat daftar akun admin lainnya. Diagram menunjukkan bagaimana sistem mendukung pengelolaan penjualan yang efisien dan pelayanan yang optimal bagi pelanggan. Programnya websitenya sudah di hosting dengan tampilan halaman utamanya sebagai berikut. Yang pertama itu ini merupakan slider atau merupakan iklan. Ini dapat digeser-geser. Setelah itu ada fitur kategori, di mana kategorinya ada hijab dan gamis. Jadi bisa diklik, karena akan muncul produk dari kategori hijab dan gamis. Setelah itu ini merupakan fitur untuk produk yang populer. Di sini pelanggan bisa mengklik untuk melihat secara seluruh. Setelah itu untuk produk terbaru dari toko ini, pelanggan dapat melihatnya secara keseluruhan juga. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Mbak Marsyanda. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke bagian detail produk dengan mengeklik nama atau gambar dari produk itu. Di dalam detail produk itu tersedia harga, stok barang, dan deskripsi dari barang tersebut. Kita scroll ke bawah, itu menampilkan rating dari pelanggan yang sudah membeli sebelumnya. Nah, untuk menambah keranjangnya, kita klik ke Add to Cart. Nah, di sini kita masuk ke keranjang, dan untuk menambahkan produknya kita klik ke tanda plus. Nah, di situ untuk menguranginya kita klik di minus.
Dan untuk menghapus, kita klik di tanda itu, tanda tempat sampah. Nah, terus kita masuk ke halaman checkout. Kita tambah kayak tadi lagi. Terus proses to checkout. Nah, di sini kita menambahkan alamat. Yang pertama itu kolom provinsi. Kita contohnya pilih DIY, jadi untuk kabupatennya di Bantul, dan itu untuk alamat, detail alamatnya. Dan warna dan size-nya itu bisa ditulis juga di situ. Nah, selanjutnya kita pilih ekspedisi yang diinginkan. Ada JNE, pos, dan tiki. Juga ada pilihan pengiriman. Pilih salah satu yang diinginkan. Nah, di situ muncul total harga dan ongkos kirimnya. Dan untuk selanjutnya, untuk ke pembayaran, kita masuk press to payment. Nah, ini masuk di bagian my order. Saat kita ingin membayar, kita klik pada bagian bayar sekarang. Nah, ini muncul pilihan pembayaran yang diinginkan. Ada GoPay, ada Virtual Account, ada Google Pay, ada Shopee Pay, ada Dana, ada banyak pilihan ya. Nah, kita pilih salah satu, Mbak. Nah, kita pilih kris dari GoPay. Nah, itu nanti bisa di-scan dan melakukan pembayaran. Selanjutnya, bagian admin akan dijelaskan oleh Mas Yuda. Ini saya coba login dulu. Tuh, di sini udah ada seperti yang dilakukan proses payment tadi oleh Mbak Nanda. Coba saya melakukan simulasi pembayarannya. Di sini saya coba bayar sekarang. Oh, ini udah expired. Coba bikin baru. Ya. Nah, ini pilih seperti yang tadi dijelasin. Salah satu kita pilih BCA. Ini akan tercetak virtual account number-nya. Lalu kita ke dashboard admin. Di sini ada dashboard, itu ada menampilkan jumlah transaksi. Lalu di sini ada kategori, menampilkan semua kategori. Itu ada hijab dan gamis. Di sini ada untuk membuat kategori baru. Di sini ada gambar, ada nama kategorinya, dan bisa juga untuk menghapus kategori yang diinginkan. Lalu di sini ada produk. Produk ini menampilkan seluruh produk. Lalu di sini ada untuk membuat produk baru. Di sini bisa juga untuk mengedit. Lalu bisa juga untuk menghapus seluruh produk. Di sini ada gambar, ada title, ada kategori, ada harga, ada stok, lalu ada deskripsi dari produk. Terus ada slider. Slider sini menampilkan image, link, dan juga bisa menambah slider baru, lalu mengedit. Untuk card juga di sini menampilkan seluruh card yang ada yang dibuat oleh customer. Di sini ada produk, ada customer, nama-nama customer, ada jumlahnya, dan ada total harga. Di sini ada transaction, menampilkan beberapa transaction dengan status pending, dan ada juga yang sukses. Lalu di sini lihat sukses juga bisa dilihat. Di sini menampilkan invoice status, lalu ada info customer, ada jasa kirim, lalu ada detail produk. Lalu di sini juga ada rating dan review. Admin bisa melihat rating-rating yang diberikan oleh customer. Di sini bisa melihat nama customer, rating, review, lalu kapan customer itu melakukan review. Lalu di sini ada juga customer yang telah melakukan registrasi pada aplikasi Fortune Hijab. Lalu di sini ada juga user
ini sebagai admin. Lalu kita lihat di sini transaction. Untuk transaction tadi invoice 6994. 6994. Cari 6994. Ini status masih pending. Kita coba simulasi. Pembayaran di sini. Tadi BCA. Kita masukkan nomornya. Di sini sudah muncul setelah akun number, lalu nama pelanggan dan juga harganya. Simulasi payment is successful. Berarti transaksi telah berhasil. Di sini kita cek status, maka payment successful dengan jumlah transaksi 365.000. Jika berhasil, maka status dia akan berubah menjadi sukses. Lalu ketika di admin juga pastinya dia akan sukses. Kita refresh, maka dia akan sukses. Secara keseluruhan untuk aplikasinya kami sudah jadi semua untuk deploy dan hosting domain. Lalu sini juga ada keamanan sertifikat SSL-nya untuk keamanan protokol. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Selebihnya saya lanjutkan, saya lempar ke moderator. Sekian untuk presentasi dari kelompok tim Core Fortune. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.